guys, welcome back lagi bersama kita di Ngobrol Santai bersama Ions Culinary College. Tamu kita kali ini adalah salah satu alumni ICA yang ke-9. ICA is Ions Culinary Academy. Namanya adalah Kurniawan Prayogi. Prayogo. Oh, Prayogo gitu. Dia adalah seorang head chef di Okayu Oso, restoran salah satu Japanese fusion di Jakarta. Kemudian mungkin kali ini kita bakal ngulik-ngulik lagi nih bagaimana sih cerita dia bisa jadi head chef di restoran tersebut. So very interesting untuk karirnya, semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua yang nonton podcast kita kali ini. Sebelum dimulai mungkin teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube kita, kemudian nyalakan lonceng notifikasi dan juga like video ini ya. Ya udah kalau gitu langsung aja kita undang Kak Wawan. Halo Kak Wawan. Halo, Kak. Wah, keren banget nih Kak Wawan, perjalanan karirnya interesting banget nih buat kita kulik-kulik ya. Mau tanya-tanya nih boleh diceritakan pengalamannya. Ya, boleh banget. BTW makasih banget Kak Wawan. Kak Wawan kan sangat sibuk banget nih. Jam terbangnya tinggi banget, udah menyempatkan diri ke sini. Apalagi kemarin katanya lah abis dari Bali ya? Iya, dari Bali, dari Jakarta juga. Ya ada beberapa event yang memang harus diselesaikan. Ya akhirnya bisa nyempatin waktu buat main ke Ions juga. Padahal lagi sibuk-sibuknya nih Kak. Aku mau nanya sih nih Kak Wawan nih aslinya dari mana sih Kak? Aku aslinya dari Aceh. Dari Aceh malah aku aslinya. Terus setelah selesai SMA itu aku mulai ke Jogja, kuliah lah di sini ceritanya dulu gitu. Tapi ya gimana ya, anak muda ya. Jadi, maksudnya baru lepas juga dari daerah ke sini. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang memang agak-agak ya gitulah. Gitu. Akhirnya ya udah selesai. Aku kuliah juga nggak selesai pada saat itu. Aku milih masuk ke Ions karena memang aku senang masak. Oh, berarti memang ada passionnya. Passionnya memang ya di sinilah gitu. Ya. Akhirnya. Emangnya dulu SMA-nya masak apa enggak tuh ada tata SMA boga? Enggak, normal biasa. Oh, normal ya berarti. Cuman dulu aku tuh waktu kuliah semester 2 tuh aku udah sempet minta pindah ke perhotelan sama orang tua, tapi mungkin ya aku juga baru sadar sekarang ya. Orang tua mungkin juga belum yakin gitu loh. Merasa kalau mungkin saya agak wah nih anak main-main doang nih gitu. Karena ngikutin teman atau apa gitu. Ya udah enggak dikasih, aku akhirnya tetap kuliah. Itu tuh sekitar 4 tahun gitu. Tapi memang aku ngerasa ini bukan yang aku mau gitu ya. Akhirnya aku coba yakinin lagi ya, orang tua akhirnya ngasih izin tuh. Tapi ya dengan syarat ini yang terakhir gitu loh. Kesempatan terakhir. Ya udah, aku jalanin sekarang. Oh gitu, berarti Kak Wawan sendiri yang nyari-nyari mau ngedecide buat sekolah di mana ya? Iya, aku dulu sempat nyari sampai ke Bandung, sampai ke Bali gitu juga. Cuman aku juga sadar diri lah gitu, udah 4 tahun dibiayain di Jogja. Cuman aku harus pindah lagi, itu kan kayaknya butuh biaya yang besar juga. Akhirnya orang tua juga ya udah di Jogja aja gitu. Ya udah aku akhirnya di Ions Culinary ini. Oh, berarti terus gimana nih kan di Jogja nih, gimana ngedecide buat milih Ions Culinary Academy? Nah, pertimbangannya gitu. banyak banget gitu loh. Aku udah coba nanya-nanya kayak kampus perhotelan juga di Jogja, cuman aku ngerasa di Ions ini gimana ya bilangnya ya, lebih intens aja ya. Karena kita kan nggak pernah di sini tuh masak satu orang itu megang satu masakan gitu loh. Kalau di kampus lain itu mungkin satu masakan buat satu grup 3-4 orang. Kalau kita di sini enggak kan. Jadi satu orang ya satu gitu loh. Satu orang ya belajar satu masakan. Jadi yang membedakan, yang bisa bikin kayak apa ya, menilai masakan kita ya kita bisa cobain cicipin masakan teman. Jadi situ ada perbandingan, ada perbedaan pasti. Nah dari situ kita bisa belajar lagi juga gitu loh. Makanya aku milih di Ions Culinary. Terus kira-kira selama belajar di sini, belajarnya menurut Kakak Wawan gimana nih belajar di sini? Ya aku sih seneng ya di sini ya.
Aku senang dengan pengajar-pengajarnya yang akrab juga ke murid-murid. Semua chef malah kita akrab gitu loh. Ya sama pengajarannya itu walaupun kita akrab nih, cuma kalau kita salah ya Iya, ya udah ya. gitu. Tetap salah gitu. Iya benar-benar. Ya asik lah di sini belajarnya kalau menurut saya ya. Terus kan berarti dari dulu emang pengen yang jurusan perhotelan nih, yang seperti Kak Wawan bilang. Apakah dulu sebelumnya waktu kecil itu emang suka hobi masak nih di rumah atau bantuin orang tua masak kayak gitu atau gimana? Aku tuh seneng masak gara-gara ngikutin papa. Karena papa suka masak gitu loh. Terkadang ya apa ya, dia suka masak yang apa aneh aja gitu. Ya, aku suka gitu loh. Dan awalnya kan kita mau masak tuh pasti takut lah. Takut nggak enak, takut kena minyak, takut apa gitu. Nah, ternyata ketika aku udah coba masak, ketika bisa itu tuh kayak puas gitu loh. Apa yang kita takutin itu tuh lepas semua gitu. Nah, makanya aku ngikutin papa sih. Sebenarnya makanya bisa begini. Dan papa tuh dulu pernah ngomong yang paling membekas lah ke aku tuh gini. Masakan ibu emang enak, tapi masakan papa pasti spesial. Nah, itu sih. Iya, bener, Karena kan bener. kalau ibu masak tuh setiap hari tuh. Iya. Kita pasti makan. Cuman kalau papa nggak mungkin masaknya setiap hari. Dia pasti masak tuh sekali-sekali lah buat wah lagi mood atau ini ada acara apa, ya udah aku masak gitu. Nah, Oh iya itu iya, sih. benar juga Ya, tuh biasanya kata-katanya. gitu. Iya. Itu sih paling. Dulu terus selama belajar di IONS pernah ikut kompetisi nggak? Atau pernah dulu ada lomba gitu waktu pas Kak Wawan di sini? Kebetulan waktu saya di sini tuh nggak ada karena memang apa ya, aku masuk 2018 akhir kan. 2019 itu aku mulai pembelajaran di sini. 2019. Nah, setelah itu masuk training COVID. Iya benar. Nah, jadi kayak mungkin udah pada sedikit lah kompetisi Iya. yang mungkin adanya di 2020 juga udah di-cut semua pada saat itu. Oh begitu begitu. Terus selama belajar di sini mau tahu nih chef favoritnya Kak Wawan siapa? Kalau aku semua favorit sih, Iya. karena memang apa ya, semuanya bersahabat ya. Semua favorit dari Chef Ivan, Chef Kiki, Chef Novi, Chef Mona dulu ada di sini guys, pastry-nya. Ya kita semua bersahabat, Chef Rico, Chef Adang, Chef Sule, Chef wah semua deh. Semua. Terus kan masak semua nih masakan. Yang paling Kak Wawan Iya. suka tuh masakan apa sih? Selama masak di sini tuh, mungkin pelajarannya apa? Oh, kalau aku kalau dulu tuh sukanya Western sama Oriental. Tuh aku suka. Pastry bakery aku juga suka, cuman memang itu agak sedikit. Iya ya. Ya. Lebih kreativitasnya lebih tinggi lagi. Gak bisa kerja main asal kerja aja kan, gitu. Jadi ya memang kayaknya memang nggak di situ deh gitu. Terus pernah bikin menu apa nggak yang membuat itu berkesan menurut Kak Wawan? Kayak ada menu apa mungkin yang buat Kak Wawan berkesan saat masaknya? Kalau menu ya, kalau pribadi pure dari saya sendiri juga mungkin belum ada gitu loh. Tapi beberapa menu yang saya bikin itu juga itu dari adaptasi yang dari chef-chef yang saya ikutin lah gitu. Seperti ya ada beberapa chef yang tipikalnya dia lebih suka yang rasa yang seperti ini. Nah itu saya gabungin aja gitu loh. Nggak yang kalau dari saya sendiri kayaknya belum ada, dan ya mungkin nantilah sesuai perjalanan mungkin bisa gitu loh. Saya juga lagi nikmatin prosesnya aja sih sekarang. Oh iya benar. Ya, nikmatin. Terus kan udah pendidikan nih Kak. Waktu pendidikan itu kan OJT nih. Ya, nah dengar-dengar Kak Wawan nih OJT-nya di hotel yang lumayan bagus juga. Ya. Mungkin bisa diceritakan mungkin pengalamannya OJT. Apalagi ada tingkatnya kan sekarang ada yang lagi OJT juga kan yang sekarang mungkin bisa diceritain mungkin. Saya dulu OJT-nya saya di Marriott Jogja. Oh, Marriott. Ya, Marriott Jogja sini. Ya pada saat itu baru buka 1 tahun itu. Jadi memang masih fresh-freshnya lah hotelnya. Dan bagus banget juga gitu loh. Terus ya buat yang mau training atau yang lagi training ya
yang paling penting itu semangat aja lah. Soalnya aku dulu seminggu pertama aku training, wah itu tuh aku pengen pulang. Iya benar. Seminggu pertama tuh berat banget. Seminggu Iya. pertama tuh aku salah jalan gitu loh. Cuman karena tadi ya balik lagi karena memang keinginan, memang semangat juga, ya aku jalanin gitu loh. Dan di situ juga aku baru sadar kayak jadi chef tuh nggak cuman masak gitu loh. Jadi chef tuh bukan yang cuman hahaha di depan TV atau apa, enggak gitu loh. Berat juga gitu loh. Nah mungkin yang mereka sekarang di TV atau yang udah terkenal, ya dulu jatuh bangunnya parah gitu loh. Nah itu makanya aku buat adik-adik ataupun yang lagi OJT sekarang tuh semangat lah. Yang penting tuh intinya jalanin aja, bersahabat sama yang lain, terus niat awalnya tuh ngapain gitu loh. Iya, Itu yang paling penting. sesuai sih. dengan niat ya. Benar, itu. Biasanya kan kadang suka goyah di tengah jalan itu, gitu ya. Iya benar. Ya siapapun bisa goyah juga. Aku seminggu itu udah pengen, aku nggak mau masuk lagi nih, aku nggak pengen. Akhirnya karena aku di sana akhirnya punya teman, bersahabat dengan yang di sana gitu. Jadi akhirnya ya mereka juga yang nguatin kayak ya udahlah kita kerjain bareng-bareng, kita bareng-bareng ya akhirnya selesai. Oh, terus nih dengar selesai dari Hotel Marriott, kakaknya jadi best training, benar nggak nih? Iya. Nah itu kenapa sih nih? Gimana sih ceritain gimana sih apa tuh best training gitu? Ya kalau mungkin di Marriott itu ada, wah itu kurikulumnya bagus banget. Mau training di situ tuh bagus. Mereka punya kurikulum sendiri yang ngebentuk kita. Jadi kita tuh seperti sekolah lagi juga di sana gitu loh. Oh. Untuk mengikuti standar-standar mereka. Jadi ada form yang memang harus kita isi. Itu tuh apa yang udah kita lakuin tuh ada goalsnya semua. Menarik. Nah jadi memang harus kita isi. Misalnya hari ini sudah bikin apa gitu loh. Goalsnya hari ini tuh kamu harus bikin telur gitu misalnya. Kamu di section telur harus bisa hari ini. Nah ketika sudah, kita minta tanda tangan dari senior yang bertanggung jawab pada hari itu, ya udah. Nah goals kita hari ini udah terpenuhin gitu loh. Oh. Nah memang harus ada itu. Terus kita juga ada istilahnya ada ujiannya juga di sana. Jadi setelah anak-anak udah batch yang training itu mau selesai, kita dibikinin kayak untuk anak kitchen itu dibikinin kayak apa ya, kayak kita bikin restoran gitu loh. Kayak kita bikin restoran. Nah sedangkan tamunya itu tuh dosen-dosen kita. Jadi kita bikin makanan hidangan pembuka sampai hidangan penutup itu satu tim buat yang anak training itu gitu loh. Oh, tapi ada tim-timnya ya? Ada tim-timnya buat kita. Nah itu dari situlah kita ya kalau best trainingnya itu mungkin kayak hadiah juga lah dari si hotel untuk motivasi juga ke yang lain dan ke orang yang dapat. Nah itu juga dapatnya penilaian dari mereka lah gitu loh. Kita juga nggak tahu seperti apa penilaian dari mereka, itu internal lah dari pihak Marriott-nya gitu. Terus gimana perasaannya Kak setelah mendapatkan itu kan selesai OJT Iya sih, selama iya sih. sekian bulan, terus abis itu dapat best training, gimana yang Kakak rasain? Kaget sih awalnya kayak soalnya gini ya, aku ngerasanya tuh aku ngelakuin ya memang yang aku lakuin sehari-hari aja gitu loh. Dan aku menjalanin hidup ya ngejalanin yang sehari-hari aja yang aku jalanin gitu loh. Nggak ada yang aku harus seperti ini, aku harus seperti itu, enggak. Karena mungkin itu bikin tambah pikiran ya. Kalau aku enggak, ya jalanin aja gitu loh. Selagi memang bagus dan baik ya silahkan gitu. Ya akhirnya dapat, ya aku kaget juga. Aku enggak ada ngejar ke sana juga sih gitu. Yang memang aku cari itu memang ilmunya gitu. Betul. Ya kebetulan dapat ya. Alhamdulillah ya. Wah keren banget nih Kak Wawan, saya terinspirasi dari beberapa kata-kata Anda yang dari awal Kak. Saya juga ikut belajar, nanti teman-teman yang nonton juga bisa ngambil pelajaran dari karirnya Kak Wawan. Amin. Terus kan setelah OJT itu nanti ada LSP tuh. Iya, ada LSP kita. Boleh mungkin dijelasin, mungkin ada yang belum tahu di sini kalau kita itu ada LSP gitu. LSP itu buat apa sih? Kenapa sih? Ngapain sih kayak gitu? LSP itu berguna sih sebenarnya, berguna banget lah, bukan berguna aja gitu loh. Istilahnya tuh kita bisa masak, ya kan, semuanya bisa masak.
yang bedain kita itu berkompeten apa enggak ya LSP-nya gitu loh. Jadi ketika kita mau ngelamar kerja atau apa mau ngelamar di mana gitu kan, ketika kita punya sertifikat LSP kan ya kayak apa ya, kayak kita daftar sekolah gitu banyak sertifikat, wah ini pasti murid yang gitulah gitu kan, terbaik lah gitu. Nah itu sangat membantu sih sebenarnya buat kita. Jadi ya itu penting gitu loh. Memang harus ada seperti itu. Jadi memang ya saya nggak bilang siapa, saya nggak ini. Memang profesi chef juga sekarang tuh udah banyak banget dan banyak salah arti juga banyak banget gitu loh. Jadi ya memang pembedanya ya dari situ aja gitu. Oh begitu jadinya. Iya. Biasanya kalau ujiannya itu ada tahapan apa aja sih di ujian LSP tuh Kak? Kalau boleh tahu. Dulu bikin 5 hidangan kalau nggak salah tuh dari pembuka, sup, main course, dessert sama sandwich. Wah itu yang wajibnya itu 5. Nah itu menunya kita yang milih, kreasi kita sendiri gitu. Makanya mungkin timingnya tepat ya setelah OJT itu. Nah jadi mungkin ada inspirasi-inspirasi yang dapat dari OJT atau ilmu-ilmu baru bisa dikembangkan di situ gitu loh. Sebelum kerja juga kan, jadi kita bisa latihan juga lah di situ. Apakah semengerikan itu atau tidak untuk LSP? Apakah gimana waktu perasaan kakak waktu LSP? Atau nyaman-nyaman aja, nggak yang aja sih. Nyaman-nyaman aja ya? Aja. Kayaknya takutnya nanti orang mikirnya apa tuh, nanti takutnya jurinya galak atau apa. Aman kan? Aman banget lah. Karena ya apa ya, yang dilihat dari makanan kita itu nggak cuma rasa ya, maksudnya penampilan. Kalau penampilan udah oke, rasa udah oke, ya menurut saya nggak ada yang perlu ditakutin gitu loh. Asalnya kita balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau memang rapi kerjanya ya udah nyantai aja gitu loh. Nggak usah takut lah gitu. Nggak ada juga juri yang galak juga, itu nggak ada. Wow. Oh begitu, takutnya ntar kan biasanya para yang ngambil LSP nih kayak gimana besok ya Mbak kalau misalnya ini Kak gimana ya kalau kayak gini, takutnya kayak gitu kan. Karena masih belum menjalani, jadi kepikiran. Apalagi kan katanya ada yang prosesi interview dan ada yang tes tulis dan lain sebagainya. Simpelnya kayak sekolah lah gitu. Kalau misalnya ada ujian, kalau belajar ya lancar. Kalau nggak belajar ya udah gitu ya, sama aja. Ya sama lah kayak gitulah, persis. Oke. Terus setelah LSP kan kakak nih sudah selesai nih pendidikan dari ICA. Terus setelah dari ICA, pertama kali kakak kerja itu di mana sih? First time, terus gimana rasanya waktu saat bekerja? Karena kan beda ya ketika kita belajar sama yang di dunia industri aslinya saat kita terjun. Mungkin bisa diceritain perasaannya bagaimana? Jadi aku selesai LSP itu COVID. COVID kan, wisuda juga kita dulu masa COVID tuh. Jadi agak apa ya, agak susah mencari kerja, susah banget. Pada tutup, hotel juga teman-teman juga infoin juga dulu tamunya sampai 0 gitu loh. Jadi emang nggak bisa kerja gitu. Siapa yang mau nerima juga? Iya. Akhirnya ya udah, aku sempat pulang kampung, terus aku sempat jualan juga di sana kan. Coba bisnis lah awalnya. Tapi memang balik lagi ke akunya pribadi, aku tuh pengen jadi chef gitu loh. Bukan ya mungkin bisnismen nanti lah. Tapi untuk sekarang aku maunya jadi chef gitu loh. Yang memang aku kejar banget tuh jadi chef. Akhirnya aku walaupun jualan aku juga nggak nyaman gitu, kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya aku kurang apa gitu ya. Pengen yang kerja dapur benar gitu. Nah setelah itu aku sempet kerja di beberapa restoran gitu awalnya gitu. Terus akhirnya aku dapat kerjaan yang di Jakarta sekarang, yaitu Okayu Osho. Itu aku masuk dari tim opening awal aku masuk itu. Awalnya tuh dapat di situ gara-gara info dari temen juga sih, mau nggak cobain di sini gitu, chefnya bagus. Nah aku kulik semua segala macam. Ternyata chefnya itu ini yang bawa tim Indonesia Bocuse d'Or di Prancis 2021. Terus dia juga
top chef 2023 di Indonesia. Nah, namanya Chef Mandiv Waroka. Nah, ikut tuh sama dia, kebetulan keterima. Aku ikut tuh sama dia. Ya, ya begitulah. Wah, aku ya juga baru tahu dan baru sadar. Ya kalau dapur tuh ya nggak cuman yang enaknya aja gitu loh. Yang nggak enaknya juga banyak banget. Jadi kita memang dari ajarannya gitulah. Itu tuh kita tuh sama kayak militer sebenarnya. Orang dapur tuh sama kayak militer, tapi bedanya kita nggak pakai seragam. Nah gitu, seragam kita ya baju chef jacket. Kita nggak pakai apel pagi, nah itu yang nggak ada. Gitu. Tapi sama, kehidupan hampir sama lah. Kita juga tidur waktu kerja tuh lama, tidur kurang segala macam ya. Kalau aku sih bukan nakutin ya, tapi ada suatu kenikmatan di situ. Kalau menurutku, karena aku benar-benar nikmatin banget lah kerjaannya gitu. Jadi memang di dunia chef, dunia dapur itu nggak selamanya mau yang enak, mau yang nyaman gitu, nggak ada. Ya, kita memang setiap hari dimaki, setiap hari diteriakin. Iya memang, tapi itu balik lagi buat kita sendiri juga gitu loh. Dia juga marah bukan karena mau marah, nggak suka gitu loh. Dia marah juga ngebangun untuk orang-orang gitu. Setiap chef sama seperti itu. Dia marah untuk ngebangun kita gitu loh. Jadi ya aku karena pikiranku seperti itu, ya udah, aku terima aja. Dia mau marah gimana pun ya udah. Ya memang salahku juga gitu loh. Ya aku terima gitu loh. Kan ada juga beberapa mungkin yang mungkin dimarahin atau disinisin, udah aku kenapa sih gitu. Ya banyak lah begitu. Cuman menurutku ketika dia marah, ya memang dia tuh lagi ngebangun kita gitu loh. Ya, kalau menurut saya ya. Iya, wah keren banget sih. Iya sih benar sih. Kalau di dunia chef tuh pasti ada seperti itu. Apalagi Hell's Kitchen ya, kita tahu ya kayak gitu. Parah. Pasti seperti itu ya aslinya juga. Iya, lebih parah di aslinya malah. Oh lebih parah di aslinya. Karena ya? kan kalau di TV mungkin ada beberapa yang memang nggak bisa ditampilin gitu loh. Kalau di dunia nyata ya siapa yang ngelihat gitu loh. Ya udah, semuanya tuh kacau lah pokoknya. Nah itu kita soalnya itu di dalam dapur itu kita dituntut bersih, rapi, cepat, enak. Iya betul. Cantik juga makanannya. Udah kita dituntut dalam satu waktu gitu loh. Kalau memang nggak passionate kayaknya nggak bisa deh. Itu menurutku ya. Kalau emang bukan passion di situ, kalau memang cuman ngikut-ngikut kayaknya nggak bisa. Kecuali dia mau belajar, mau jadi bisnis, yaitu bisa banget malah. Mau buka toko, buka coffee shop, buka restoran bisa. Tapi kalau misalnya untuk jadi chef, ya itu tantangannya itu tadi. Kalau memang bukan passionate, kayaknya berat deh. Kuat-kuatin mental. Iya, mental harus kuat banget. Tenaga, fisik ya, tubuh tuh memang harus fit lah gitu. Kalau nggak fit berat. Saingan juga di luar banyak banget kan. Iya. Kita juga harus bersaing, kita juga harus ya apa yang bikin beda kita dari yang lain lah gitu. Benar. Terus aku mau tahu nih, kan di restoran kan ikut nih sama chefnya. Nah pertama tuh Kak Wawan tuh posisinya sebagai apa hingga bisa jadi head chef? Awalnya itu masuknya jadi apa? Terus gimana prosesnya? Awalnya dari komi chef, daftarnya di situ. Terus berjalannya waktu naik jadi CDP di situ, chef de partie, terus jalan lagi, terus kan head chefnya keluar, maksudnya dia tuh chef owner juga di tempatku kan, jadi dia memang nggak cuman mikir di situ lah, dia juga ke restorannya banyak juga gitu. Ya udah, akhirnya dinaikin jadi head chef di tempat yang di Jakarta itu gitu loh. Kalau boleh tahu, pasti mungkin belum ada yang tahu, mungkin pendengar kita, komi itu apa sih? Terus ngapain aja? CDP itu apa? Ngapain aja? Gitu. Jadi kalau tahap awal, jadi kalau di dapur itu yang paling bawah itu tuh steward.
Nah steward itu juga bagian dari dapur, dia bukan terpisah dari dapur, dia bagian dari chef gitu loh. Steward. Jadi ketika memang ada steward yang jadi head chef itu ya hal normal karena memang dia dari bawah. Karena memang itu bagiannya. Nah setelah steward di atas itu ada komisaris chef. Nah dia itu berada di bawah demi chef. Nah itu tahapannya. Nah jadi dari komi dia itu bisa naik ke demi chef. Dari demi chef naik ke chef de partie CDP. Dari CDP dia naik ke sous chef. Dari sous chef dia baru bisa jadi head chef. Oh gitu. Jadi memang agak panjang sebenarnya. Cuman ya balik lagi bukan nggak mungkin bisa loncat, itu mungkin. Ya itu dengan talenta kita sendiri juga gitu loh. Nggak mungkin lah dari sini bisa langsung ke atas, bisa aja. Nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Di dunia juga nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin gitu. Iya. Cuman ya balik lagi diri kita sendiri gitu. Cuman dari segi kerjaan ya memang agak ini ya, makin ke atas ya memang agak berat gitu. Iya. Kalau misalnya sudah head chef ya kita juga harus bisa costing, kita harus bisa pengorderan bahan, pengeluaran per bulan. Nah itu harus dipikirin kualitas bahan, kualitas masakan, nah gitu. Sama sampai mikirin karyawan juga kita pikirin gitu loh. Nggak bisa yang kayak nyuruh-nyuruh doang, kayaknya enggak gitu. Ya kita nyuruh karena kita ngerjain yang lain gitu loh. Ya paling gitu sih. Sebaik-baiknya menjadi tim leader ya Kak ya. Iya, harus bisa lah gitu. Jangan jadi bos lah, jadi leader harusnya. Iya benar-benar kayak gitu. Wah lumayan keren banget sih Kak ini. Kita dapat banyak banget ini insight banget Kak. Wah terus udah berapa lama nih Kak kerja di Okayo Show-nya? Kalau di Okayo Show-nya itu aku sekitar 2 tahun. 2 tahun aku di situ. Tapi ada beberapa proyekan-proyekan yang memang aku ngikut juga gitu loh. Kayak contohnya yang tadi kita kemarin ke Aman Jiwo. Itu Aman Jiwo kolaborasi dengan Chef Mandif Waroka. Nah jadi saya asistenin Chef Mandif di sana. Ada beberapa tim juga sih yang asistenin dia gitu loh. Jadi memang kebetulan saya dipanggil, ya kita temenin, maksudnya kita dampingin juga ke sana, kita bantuin. Terus setelah itu kita ke Bali. Ke Bali kemana lagi nih? Ya ke Bali kita ada event di restorannya Chef Mandif di daerah Ubud. Nama restorannya itu Blanco Parmandif. Jadi itu restoran fine dining salah satu yang top lah di Bali. Nah itu ada event, ada tamu penting lah yang memang harus kita serve lah di sana. Itu juga mepet banget. Aku dari Jogja ke Bali itu cuman butuh tanggal 3 dari Jogja. Tanggal 5 aku ada event di Bali di Blanco tadi. Iya. Tanggal 7-nya aku harus ke Jakarta lagi tuh. Jadi emang nyampe prepare event, prepare lagi, berangkat event gitu loh. Jadi emang padat di situ. Ya gimana ya bilangnya? Kalau dibilang capek, ya manusia ya capek. Cuman nikmatin lah gitu. Kapan lagi juga bisa pergi-pergi begitu kan? Iya, benar. Mungkin yang kerja di kantoran ataupun kerja di mana gitu kan, mau pergi aja susah gitu loh. Benar. Ini ada kesempatan pergi ya pergi aja sih. Kita juga sebisa mungkin ya nikmatin lah gimana pun. Paling gitu sih. Ya kalau event-event gitu banyak sih. Jadi memang kadang tiba-tiba bisa ke sini, tiba-tiba bisa ke sana, tergantung event bosnya aja. Benar. Kemarin itu kalau nggak salah dengar Kak Wawan pernah event yang di Jepang atau ke Jepang atau gimana tuh Kak? Oh enggak, jadi ini apa? Kita kan masakan Jepang memang. Jadi memang kita itu kayak ada training begitu. Kita training. Ya dari atasan kita juga sih. Jadi memang kita diajarkan untuk ketika kamu mau belajar masakan Jepang gitu. Iya, perginya ya kamu ke sana gitu loh. Di sana ahlinya gitu. Kalau kamu mau belajar masakan Indonesia, ya kamu ke sini gitu. Ini ahlinya tuh di sini semua gitu.
Nah jadi cuma memang kita belajar doang gitu. Ada beberapa tim yang berangkat, kita belajar di sana gitu. Jadi ya belajar yang aslinya itu seperti apa gitu, barang-barangnya seperti apa yang dipakai gitu lah. Wow. Ya gitu, perjalanan lah gitu. Terus yang kemarin yang di Amanjiwo itu gimana Kak? Ininya collab-nya, acara eventnya. Wah, menurutku apa ya? Fantastis lah. Karena ya aku nggak nyangka acaranya segede itu gitu loh. 3 hari ternyata, aku kirain cuma sehari. Oh, Jadi 3 hari berarti. 3 hari. Aku waktu disuruh ke sana itu, Wan coba kesini dulu ya. Ya udah aku datang nih. Ternyata acaranya 3 hari gitu. Wah 3 hari berarti event gede lah gitu. Ya dari pihak Amanjiwonya juga ya welcome sekali lah sama kita gitu loh. Dan mereka juga ngebantu banget lah, apa yang kita butuhin tuh pasti ada. Oh, Jadi tinggal ngomong doang, saya butuh ini, datang pasti ada barangnya gitu loh. Ya gila sih, besar banget, event besar lah. Itu kemarin Kak Wan bikin apa kalau boleh tahu? Kalau aku lebih ke prepare semua barangnya itu untuk jadi ada malam pertamanya itu ada dinner itu tuh pakai menunya dari restoran Blanco. Yang di Bali, yang di Ubud. Jadi itu untuk malamnya itu ada sekitar berapa ya? 4, 5, 6 course fine dining di dinner malam. Itu setelah itu besok paginya buat breakfast. Nah itu tuh pakai resep restoranku yang Okayu Osho. Itu tuh ada bubur Jepang, ada yakitori. Nah itu memang buat breakfast. Terus buat dinner malamnya lagi di hari kedua itu tuh full masakan Manado, Indonesian cuisine. Masakan Manado full. Hari ketiganya itu dinner gala dinner yang paling gedenya tuh di hari ketiga itu tuh di Borobudur. Nah itu menu dari Blanco dan menu dari Amanjiwo tuh di mix. Jadi ada beberapa menu tuh di mix jadi satu menu besar gitulah. Oh, di mix ya? Ya di mix. Jadi beberapa dari misalnya 4 menu dari Amanjiwo, ada 4 menu juga nih dari kita gitu loh. Ya begitu. Yang saya kerjain ya lebih ke prepare barangnya. Pokoknya ya memang kita kan sebagai asisten juga prepare gitu loh. Prepare terus sampai acaranya mulai, chefnya mulai fire, ya semuanya lancar gitu loh. Kalau ada yang kurang itu yang salah kita gitu. Nah gitu. Iya. Berarti kurang lebih seperti itu ya kehidupan sebagai chef dan asisten chef. Iya. Lebih seperti itu. Wah, ya gimana, kita tidur ya pasti kurang karena memang ada beberapa pekerjaan yang memang berat, ada juga yang banyak gitu kan. Bahkan juga kalau udah kayak chef-chef yang gede lah gitu, malah kerjaan mereka bukan lagi di tangan gitu loh, di pikiran. Nah yang bikin gak bisa tidur tuh yang begitu-begitu biasanya. Oh iya, gitu. Setiap malam overthinkingnya tuh aduh besok bikin gimana ya. Besok aku bikin apa, aku harus ngapain gitu loh. Nah itunya yang agak berat gitu loh. Cuma ya mungkin karena memang passionnya tadi ya, jadi mereka juga ya udah gitu loh. Seneng, happy. Iya, ini jalanku memang, ya udah gitu lah. Ya nikmatin aja lah. Berarti itu yang Anda rasakan juga saat ini ya Kak ya. Ya nikmatin aja. Menikmati hal nikmatin itu. Aja. Karena ini memang benar-benar passion Anda. Iya, memang sukanya di sini ya nikmatin lah gitu. Ya kita juga ada beberapa kali lah ngobrol ke junior juga di sini. Ya apa ya, maksudnya gini. Kalau memang nggak passion, dari sekarang harus udah mikir mau usaha apa nih gitu. Oh iya, benar. Jangan ketika lulus baru dipikirin gitu loh, nggak bisa gitu. Jadi dari sekarang harus sudah mulai. Nah ketika memang mau jadi chef, ya dari sekarang juga harus udah mikir, aku bakal kemana gitu loh.
aku bakal ke restoran ini, ke hotel itu gitu loh. Itu memang harus sekarang udah ada patokan dan goalsnya tuh udah ada gitu loh. Jangan ketika sudah lulus baru dipikirin. Benar. Nggak bisa, itu nggak bisa. Malah nanti ngambang lagi, nanti Nah, udah lulus terus mikir kenapa kemarin kayak gini nah, kayak gitu. ada juga beberapa orang kan yang kalau udah nganggur dia jadi lebih zona nyaman. Iya, kehidupannya berubah lah. Nah, jadi itu menurut saya penting dari sekarang tuh harus memang udah dimulai ke depannya mau gimana nih gitu. Karena untuk kehidupan sendiri kita yang ngatur gitu loh. Betul. Iya kan, mau restoran ini, mau restoran itu, mau keluar negeri mungkin atau mau di dalam negeri aja ya nggak ada masalah. Yang penting kan ya passion dan kesenangan kita tuh jalan gitu loh. Oh iya, benar. Wow, keren banget ya, sumpah kata-kata sih. Kak Wawan. Ternyata Kak Wawan ini sepak terjangnya sudah tinggi. Wah, perjalanan karirnya juga ya sih. lumayan lah, kalau dibilang tinggi juga mungkin masih ada yang lebih tinggi ya. Iya. Cuman ya karena saya nikmatin ya saya jalaninnya juga ya jadinya ya nyaman gitu, nyaman ya. aja gitu loh. Easy going. Iya. Sebisa mungkin jangan ada pikiran lah. Iya, semoga ya Kak. Iya, semoga. Jadi Kakak sukses terus. Lancar, amin. Amin ya robbal alamin. Terus mungkin ada mau pesan-pesan buat adik-adik tingkatnya atau teman-teman sobat-sobat kitchen yang nonton podcast kita, atau adik-adik tingkat yang di ICA, mau dikasih pesan mungkin. Apakah ilmu yang dia pelajari di sini itu udah cukup ketika dia udah nyampe di dunia kerja dan lain sebagainya, mungkin bisa. Mungkin mulai ini dulu ya kali ya buat junior ataupun yang masih bingung nih pengen aku beneran gak ya pengen ke dunia F&B atau enggak. Nah, buat yang bingung ataupun junior yang lagi ya berusaha lah sekarang, jangan pernah kecil hati, kuatin mental. Kalau dibilang kerjanya capek, kerjanya berat, ya kita semua ngerasain gitu loh. Yang atas juga ya, yang beberapa yang di atas yang udah top juga bukan berarti nyantai-nyantai aja, enggak gitu loh. Kita juga ngerasain banget lah gitu. Kita juga pernah di posisi itu gitu loh. Semuanya pernah dan lagi susah juga gitu loh. Jadi memang sabar, ya namanya kerja gitu loh. Kerja nggak ada yang enak, kerja dimanapun tetap sama aja. Nggak ada yang enak, kerja sabar, harus passionnya ditingkatkan. Usaha aja tuh nggak cukup lah menurut saya, harus memang passionate banget di bidangnya gitu loh. Sama yang lagi training nih, mungkin yang lagi training ya. Yang training. Mungkin kan capek kan. Aku tahu lah capeknya gimana, berangkat jam 6 pagi, pulangnya jam 8 malam ya. Ya training gitu loh. Ya semangat gitu loh. Memang selesai ini juga masih ada cobaan yang baru. Tapi kalau misalnya ini selesai, training selesai, udah gitu loh. Aman, kita aman gitu loh. Karena memang beberapa ilmu dapat di trainingan tuh udah pasti dapat gitu loh. Cara kerja yang benar, ya kehidupannya seperti apa gitu loh. Jadi memang benar-benar harus siap gitu loh. Nah, untuk adik-adik juga yang mungkin mau belajar ke IONS ataupun mau belajar dimanapun, ya jangan nyerah aja sih. Karena mungkin nyerah juga bukan jalan keluar gitu loh. Iya benar. Ya lari kan? dari Iya, lari dari ini juga bukan jalan keluar ya. Memang harus dihadapin lah gitu. Sama ya kalau saya pribadi untuk pembelajaran dulu saya di sini sebenarnya kita tahu masuk ke dapur kayak apa ya, kayak masuk ke IONS, masuk kuliah perhotelan segala macam. Nah, jangan beranggapan selesai dari sini kita udah bisa semua gitu loh. Karena memang setiap pendidikan itu tuh ngajarin basic. Kenapa diajarinnya basic? Karena semuanya tuh balik lagi ke diri kita gitu loh. Dari basic itu bisa kita kembangin. Nah, itu. Jadi memang untuk ilmu yang saya dapat dulu di sini
sudah sangat cukup ya untuk di hotel gitu loh, untuk kerja. Jadi memang yang saya dapat di sini tuh saya siap kerja gitu loh. Saya ya mau kerja di mana pun ayo gitu. Nah cuman dengan berjalannya waktu sekarang juga udah ya berubah lah, banyak berubahnya juga. Kalau menurut saya tuh mungkin ya masukan kali ya, masukan sedikit. Ada beberapa kayak dari segi bahan, dari segi masakan gitu tuh memang harus ada yang di-upgrade. Karena cuman sekedar bikin A, bikin B semuanya bisa gitu loh. Setiap sekolah juga mengajarkan itu. Cuman yang bikin beda tuh apa gitu loh. Nah itu semenjak saya kerja juga saya dapat ilmu baru lah gitu. Setiap hari juga saya belajar. Banyak apa ya yang memang di sekolah mungkin belum diajarin, tapi di dunia kerja harus udah bisa gitu. Nah itu kan kita wah bingung nih gitu kan. Ya cuman memang harus belajar lagi gitu. Contoh kecil kayak buka Oyster. Nah itu kan kita penting sebenarnya untuk di dunia F&B sekarang itu penting karena mungkin Oyster di Indonesia sekarang udah mulai naik. Penjualannya juga udah mulai naik dan laku banget. Jadi mungkin memang ya harus ada perubahan sedikit lah, ada peningkatan sedikit dari segi bahan, segi ilmu pembelajaran segala macam tuh memang harus udah nggak cuma di Ions dimanapun lah. Karena kasihan aja sih gitu. Karena saya juga pernah merasakan lah sendiri di sini nggak diajarin. Di sana udah harus bisa gitu loh. Oh iya. Ya saya ngerasanya kayak saya nggak menyalahkan dari kedua belah pihak gitu loh. Cuman mungkin balik lagi ke diri sendiri ya. Mungkin saya juga yang kurang cari tahu gitu. Karena memang dunia masak kan luas banget ya Kak. Dan nggak ada habisnya zamannya. Setiap hari bisa berubah gitu loh. Hari ini apa, besok udah berubah lagi. Iya, ada tren lagi, belum selesai habis trennya. Benar. Ya itu yang bikin beda gitu loh. Kenapa bisa laku, kenapa bisa rame, ya trennya tadi. Iya benar. Harus peka, harus melek. Peka, iya. Kitanya sendiri. Jadi balik lagi kita nggak bisa nyalahin dari pihak manapun gitu. Kitanya sendiri yang harus melek gitu loh. Kita yang harus cari tahu seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Banyak lah. Benar. Iya banyak banget. Oke, asik banget ya ngobrol hari ini tuh sama Kak Wawan, ngulik-nguliknya ternyata keren banget Kak. Mantep banget buat teman-teman, semangat semua belajarnya, apalagi terutama yang masih OJT atau para pendengar yang masih bingung seperti tadi kata Kak Wawan, yang masih bingung mau jenjangnya kayak gimana, dari sekarang bisa dipikirin. Terus mungkin buat pendengar yang masih mau jadi chef, mau suka masak dan lain sebagainya, boleh banget daftar sama join di Ions Culinary Academy. Terima kasih buat yang udah nonton kita semua di podcast Ngobrol Santai. Dan terima kasih juga buat Kak Wawan ya Kak Wawan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sini. Apalagi Kak Wawan jam terbangnya tinggi, dari tadi juga abis dari Jakarta ya Kak? Iya, baru nyampe dari pagi. Iya bener, terus udah di sini aja nih, nanti abis ini mau pergi lagi. Makasih banyak Kak Wawan. Terima kasih. Semoga Kak Wawan sehat terus. Amin. Dan lancar semua usahanya. Amin. Semoga banyak yang bisa dipetik sama banyak yang bisa diambil pelajaran dari podcast kita kali ini. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Kemudian jangan lupa like dan juga nyalakan notifikasi untuk update-nya. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih.